ya kan. Ini kontrol RM. Namanya apa? Tampilkan menu gitu kan ya. Tampilkan menu aja. Nah, kira-kira gitu. Jadi main itu biasanya cuma sedikit. Nah ini nanti kita bikin lagi jadi function gitu. Jadi main itu kalau bisa sedikit. Nah dengan menggunakan ini kita bisa melihat main itu melakukan apa aja kan. Kalau ini kan misalnya tampilkan menunya 100 lines, jadi nggak jelas main ini ngapain. Nah dengan membuatnya menjadi seperti ini, dan ingat ini juga harus jelas, nama function itu harus jelas sehingga kita tahu oh nampilin menu, oh dia queryin, oh oke, terus ini dan sebagainya gitu. Jadi main itu pertama yang namanya nama function itu harus jelas ya, harus kata kerja supaya nanti kita nganalisanya enak, main itu seperti apa, main itu ngapain sih gitu ya. Nah kalau bisa ini juga nggak apa-apa, misalkan dipecah jadi function kayak gitu ya dan sebagainya kayak gitu. Nah sekarang yang hal-hal yang seperti ini, inilah yang namanya apa, function yang utility kan. Kita kayaknya sering butuh kayak gini, utility kan. Kayaknya bukan cuman di kalau program ini kan yang ada hubungannya sama program ini kan, sama tampilin karyawannya, tampilin menu. Nah ini nggak cuman di program ini, mungkin program lain suatu saat bisa. Nah cara pertama adalah pertama kali ini kita bungkus ke dalam kelas yang lain, bukan program gitu ya. Nah kita bikin namanya public kelas, misalkan namanya console utility gitu ya, console util gitu. Util kontrol V kayak gitu. Masih ingat kenapa statik? Karena nggak usah console utils u sama dengan new console utils, terus u dot query deck, nggak usah, langsung aja console utils dot query deck misalkan. Kapan kita harus statik? Karena di sini kita tidak membutuhkan private field ya kan. Kan di sini kan cuman murni logic yang ada apa, parameter sama return, nggak ada. Di sini tidak mengakses apa, internal field ya kan. Nah maka dari situ statik aja gitu kan. Nah sehingga di sini query in-nya saya tambahkan dengan console apa tadi, util dot query in gitu. Oke, home alt pad down, perhatikan alt pad down. Nah, lalu alt pad down lagi, aduh. Oke, alt pad up. Nah kalau bisa ini juga di alt enter di file lain aja sekalian gitu ya. Nah ini ya seperti ini. Nah, ya kira-kira seni bikin function itu kayak gitu. Jadi seni bikin framework ya. Masih ingat tadi ini ada alt enter kan, boleh kan gitu, iya kan, nggak apa. Jadi ID ya kan, karyawan terus ID sama dengan, ingat tadi huruf awal itu adalah sama dengan new karyawan, terus baru titik ID sama dengan, udah langsung aja. Dan lebih hebat lagi, kenapa nggak langsung new di sini aja kan ya? Ini ngapain? Langsung aja new di sini kan ya. Nah, langsung aja kontrol RI di sini biar inline. Itu di inline ya kan, kontrol R. Inline itu misalkan gini ya, nah, contoh inline ya. Misalkan ada function, misalkan di sini ya, ada function misalkan static with dia di sini in n misalkan itu ya. Nah, ngapain? Terserah mau ngapain ya. Nah, kita kan bisa gini, misalkan in x terus gitu ya, x gitu ya. Misalkan in x sama dengan 4 gitu kan ya. Nah di inline itu maksudnya ini langsung 4 gitu ya. Ininya dihapus, ini 4 gitu kan. Jadi kontrol RI di inline, kontrol RI gitu ya, di inline. Nah jadinya gini, berarti kan bisa satu line saja. Oke. Ini ya, query string itu apa, ini ya. Ini ya, dan berarti kan untuk melihat ini function yang ngapain ya, kita bisa klik kanan ya. Klik kanan terus go to definition ya. Klik kanan, go to declaration ya, atau tekan F12 ya. Di sini tekan F12. Query string itu ngapain sih? Tuh kayak gini. Oh ini, oh ya iya gitu kan. Kayak gini. Kalau di sini gimana console lain ya? Karena kita nggak ada source-nya, tekan F12 nggak bisa. Console lain kan udah dari sono ya. Nanti tampilan seperti ini.
Nah, tapi isinya nggak tahu tetap ya, isinya tetap nggak tahu, cuman ini metadatanya aja. Right. Adanya di kelas Control. Jadi kira-kira ada kelas namanya Control. Nah ini yang public static semua nih, public static, Control write line, Control write dan sebagainya. Isinya tetap nggak tahu, nggak ada source-nya. Itu jadi istilah refactor ya Pak ya. Jadi ada istilah yang namanya refactor. Refactor itu adalah mengubah source ya. Jadi yang dirubah itu source-nya tanpa mengubah, jadi mengubah source tanpa mengubah program, sedikit pun programnya dari user yang lihat sama aja gitu, tanpa mengubah jalannya program ya, maksudnya jalan program tuh logiknya dan sebagainya. Jadi bagi user nggak ada bedanya mau manggil query string atau tadi yang nggak pakai function kan sama aja ya kan. Tapi refactor tuh yang pasti menjadi lebih rapi, mengubah source dengan tujuan supaya lebih rapi ya. Jadi yang istilah itu refactor. Kenapa kok faktor? Sama sekali nggak ngaruh di program ya. Cuman beda notasi. Di kecepatan mungkin ngaruh. Mungkin tetap ngaruh kan manggil function ya saatnya. Manggil function itu pasti lebih lambat. Tapi ya dikit aja. Oke, ini juga sama. Nah, kalau bisa main itu kan panjang banget kan ya. Nah, supaya kelihatan kerangkanya di sini kan, oh tampilkan menu, terus milih kan gitu ya, pilihan dan sebagainya. Supaya kelihatan kerangkanya adalah penting supaya main itu jangan panjang-panjang. Jadi caranya kita pecah-pecah menjadi function ya. Nah seperti ini kan berarti kan tampilkan laporan seperti ini kira-kira ya. Perhatikan kalau saya kontrol RM di sini, langsung ada parameternya apa coba dipikirin coba. Kira-kira parameternya apa nih kalau aku kontrol RM? Kan kemarin sudah kan kontrol RM kan berarti extract method kan. Terus ada parameternya. Parameternya apa di sini? Jadi nanti ada parameternya data, di passing data. Jadi begitu saya kontrol RM, ya, namanya tampilkan laporan gitu ya. Ya laporan aja langsung nggak apa-apa ya. Ya tampilkan juga nggak apa-apa. Tampilkan laporan. Kayak gitu ya. Ini kan data. Tapi di sini kan dia tampilkan laporan. Dia nggak tahu datanya apa. Dan ini pokoknya tampilkan laporan dari input ini gitu kan. Nah untuk tiap-tiap karyawan yang ada di sini di ini nah gitu. Nah ini tampilkan laporan mana yang mau ditampilin. Ini yang mau ditampilin gitu. Makanya ini data. Ini sama ini walaupun namanya sama sebenarnya nggak ada hubungan ya. Kebetulan aja namanya sama gitu. Ya misalkan di sini saya rubah namanya control error misalkan karyawan gitu ya. Karyawan tapi jamak karyawan gitu. Nah, jadi di sini data di sini karyawan gitu kan ya. Nah sekarang gimana dengan yang mengedit ya? Bagaimana dengan yang mengedit? Sudah siap ini dan sebagainya. Harusnya yang namanya user interface cuman mengenai logik untuk menampilkan, jangan ada logik untuk mencari. Apalagi nanti misalkan di sini ya, misalkan ditampilkan laporan nanti, nah seharusnya programnya misalkan gini ya, tampilkan laporan nanti kan tampil di data, menampilkan semua data-data karyawan ya. Nah di bawahnya harusnya ada nanti total gaji, terus kata-kata gaji gitu. Nah itu kan logik kan ya, logik. Nah kalau bisa jangan ada di sini logiknya, gitu kan ya. Jangan ada di sini. Nah di sini nggak apa-apa. Nah, ini semua adalah mengenai tampilan nih. Ya ini nggak apa-apa. Console bright line nggak apa. Ya ada for sedikit juga nggak apa-apa ya kan. Nah, tampilkan menu, oke nggak apa-apa. Tampilkan menu memang console bright line memang urusannya user interface kayak gitu. Nah ini user interface juga kadang-kadang juga menghandle input ya. Nah di sini kan ini menghandle input di sini switch pilihan. Kalau inputnya satu ini nggak apa-apa gitu. Tapi ini papa ini. Ini dia logik untuk mencari kayak gitu ya. Nah sekarang ayo kita bikin semacam abstraksi, membuat aplikasi semacam data karyawan ya. Kita bikin istilah itu data karyawan ya.